Oke, selain kita bisa tahu ketahanan baterai Poco F5 ini, ada 3 hal yang gue pengen share ke kalian. Pertama, perbandingan 3 ROM Poco F5, kupas tuntas 3 varian warnanya, dan tipis-tipis gue bakal bandingin sama Poco X5 Pro. Oke, jadi aktivitas pertama gue yaitu sarapan di daerah Peak. Dan kurang lebih pakai Maps sekitar 37 menit dan baterai berkurang 3%. Oke guys, jadi kita sekarang lagi ada di Fresh Market Peak. Mau makan nasi uduk? Lama. Oke guys, kita udah mau makan. Sekarang update aja jam 8.43. Baterai di 59%. Salah satu yang gue cukup suka dari videonya Poco F5 adalah 60 fps-nya ya, yang mulus. Apalagi kalau dilambatin jadi 50%. Karena seingat gue di Poco F3 itu gempa banget. Dan Poco F4 gempa aja. Ada yang tahu nggak nih tempelan apa guys? Apaan tuh? Biar nggak digigit nyamuk. Setelah kelar makan, kita ke beach club ala-alanya Jakarta nih, yang baru buka beberapa bulan lalu, yaitu Aloha. Gile, panas dan terik banget guys. Cuma lumayan lah, layar si Poco F5 ini masih cukup kelihatan, walaupun bukan yang jelas banget. Aduh, nih bocil. Itan, si bocil nggak pernah ngeliat yang kayak beginian, sekali dilepas udah kayak keluar kandang ya. Katanya kalau mau masuk ada syaratnya, mesti follow akun Instagramnya guys. Baru tahu gue. Kocak gak sih? Lumayan ya, gratis ya. Oke, jadi Poco F5 ini dia punya 3 warna ya. Ada hitam, biru, sama putih. Nah, buat yang hitam dan putih itu dia punya back yang glossy ya. Yang artinya kalau kena cahaya ada pantulan gitu. Beda sama warna biru yang matte finish dengan tekstur kayak bintik-bintik glitter. Tapi bukan glitter yang mengkilap ya. Terus buat warna hitam dan putih, mereka masing-masing punya corak sendiri. Kalau yang hitam kayak corak karbon garis-garis, sedangkan yang putih corak es. Nah, kalau ditanya mana yang minim sidik jari, tentunya warna biru. Hampir nggak kelihatan loh. Kedua warna putih, dan yang paling parah itu warna hitam. Cepet banget nempelnya, dan nggak cuma sidik jari, debu gitu gampang banget nempel di sela-sela kamera modulnya. Dan ada satu lagi yang kalian mesti tahu tentang perbedaan warna ini, yaitu di bagian depannya, dalam hal ini bezel. Gue berasa warna putih itu bikin bezelnya kelihatan tipis ya, karena kontras dengan warna frame yang putih juga. Sedangkan warna hitam karena warnanya nyaru dengan frame, jadi bezelnya berasa lebih tebal. Kalau mau di tengah-tengah ya biru sih. Duh, aus nih. Mau minum nggak? Mau. Aku beli minum ya. Ya. Duh, ternyata belum bisa dipesen guys. Jam 11, masih setengah jam lagi. Ternyata belum bisa dipesen. Ya, kapan bisa pesannya? Jam 11. Pulang aja yuk. Udah deh nih, udah kasihan si Dede kepanasan. Iya. Ya, udah mandi ya, Dek. Panas, nggak ada apa-apa. Dek, abis ini kita unfollow akunnya nggak ya setelah keluar? Habis itu kita pulang dulu dan pakai Maps lagi, cuman kali ini lebih memakan daya ya, yaitu 41 menit berkurang 6%. Padahal di awal tadi 37 menit berkurang 3%. Apa gara-gara kepanasan kali? BTW guys, bantuin gue buat mencapai 1 juta subs yuk, supaya pas ulang tahun gue di Maret tahun depan bisa kesampaian collab sama David Gadgetin. Wah, kalau kejadian sih bakal jadi hadiah yang spesial banget buat gue. Thank you. Habis itu ini informasi nggak penting, kalau gue sempat naik motor buat ngeprint dekat rumah. Udah lama lah nggak bawa motor. Motor lagi. Next, OTW ke Taman Anggrek Mall buat cari makan sama ketemu temen juga. Tapi aja. Sekarang lagi di mana? Di Indo. Di Jakarta. Jadada. Iya.
Buset, gede banget. Dan kayak biasa, buat jinakin si Dede, kita setelin YouTube. Nanti kita lihat ya habis berapa baterainya. Oke, sebelum gue share perbedaan antara China ROM, Global, sama Indonesia ROM dari sisi performance nih, gue pengen ceritain ke kalian dari sisi user interface-nya. Tapi pertama, untuk kode MIUI-nya sendiri itu sebenarnya ada bedanya ya. Kalau kalian lihat di tengah itu, untuk yang China ROM itu ya CN, yang Global itu MI, dan Indonesia ID. Dari versi MIUI-nya sendiri, yang China ROM lebih jauh ya, dia di 14.0.20. Sedangkan yang Global titik 4 dan Indonesia titik 3. Sama dengan Android Security Update-nya, yang China ROM itu sampai di bulan 5. Kalau kedua lainnya itu di bulan 4 doang. Tapi ternyata pas gua cek yang Poco Global langsung dapat updateannya ke 14.0.5. Dan security update-nya loncat ke bulan Juni ya, atau bulan 6 gitu. Jadi sekarang untuk security update yang terbaru itu ada di Global bulan 6, China bulan 5, dan Indonesia bulan 4. Lanjut kalau masalah bahasa, untuk China ROM itu nggak ada bahasa Indonesianya ya, cuman ada Inggris sama 4 pilihan lainnya. Sedangkan Global dan Indonesia cukup lengkap tuh. Tapi terkadang pun yang China ROM ya, walaupun udah di set English, kadang-kadang tuh masih ada bocor aja keluar bahasa Cinanya. Kalau udah kayak gitu, gue nggak tahu sih pengen pilih yang mana, asal tebak aja. Terus kalau dari fitur, tampaknya yang China ROM ini lebih lengkap sih. Salah satu yang gue ketemu ada widgetnya, lebih banyak pilihan dan menarik-menarik. Jagoan gue ada mini game suite gitu. Oh ya, dari sisi game booster juga tampilannya beda ya, sama ada beberapa tampilan-tampilan kecil yang kelihatan bedanya. Oke guys, gue udah mau cabut nih ke acara Poco. Dan update aja tadi barusan kasih nonton si Dede YouTube, setengah jam berkurang 3% ya. Sekarang ada di jam 1.50, baterai di 65. Dadah. Macet kan. Tenang, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Tadi disuruh polisinya boleh masuk. Gila, udah telat banget. Lanjut ke acara media gathering Poco F5 dan X5 Pro buat teman-teman media dan tech reviewer luar Jakarta, termasuk gua nih, dan lumayan maem gratis. Oke guys, jadi gue lagi ada di media gathering buat Poco nih sebelum launch. Nyampe Jakarta titipan saya mana, Pak? Jadi kita belum tahu nih harganya. Gue lagi tadi minta bocoran ke Bung Adi tapi nggak dikasih tahu harganya nih. Dan update aja. Sekarang udah jam 3.51. Baterai ada di 51% ya. Masih setengah. Kita lihat nanti sampai akhir tinggal berapa nih, oke? Oke, jadi kalau dibandingin sama Poco X5 Pro itu sebenarnya apa sih bedanya dengan F5? Dari sisi spek, sebenarnya udah pasti yang kelihatan chipsetnya ya, Snapdragon 7 Plus Gen 2 berfabrikasi itu dia 4 nanometer. Sama Snapdragon 778 fabrikasinya 6 nanometer ya. Habis itu dari sisi LPDDR sama UFS-nya juga beda tuh. Oh ya, dari megapiksel kamera juga 64 megapiksel di Poco F5 dengan 108 megapiksel di Poco X5 Pro. Dan dari sisi warna, di layarnya itu di Poco F5 lebih banyak ya, 64 billion color berbanding 1 billion color di Poco X5 Pro. Sisanya sama ya, kalau baterai itu ada di 5000 mAh, charger 67 watt, dan layar 6,67 inch. Kalau secara desain, menurut gue Poco F5 ini adalah jelmaan X5 Pro tanpa kamera modul. Maksudnya nggak dikotakin gitu, cuma flashnya aja beda. Terus secara tebel dan berat pun sama ya, bahkan frame-nya itu loh flat juga. Plus sama-sama ada headphone jack. Kok bisa ya? Gimana dengan ketebalan bezelnya? Yuk coba kita buktiin. Menurut kalian sama nggak nih? Oke guys, sekarang jam 5.22. Update aja baterai masih ada di 46% ya. Masih banyak, ini mah tahan sampai malam ntar. Yaudah, gue mau balik dulu jemput si Nyonya ya.
estetik juga terowongannya guys yang sebelah sono. Lihat ya fotonya. Oke, sampai rumah baterai masih sisa di 31%. Habis itu gue lanjut sosmedan sekitar sejaman, sampai baterai sisa 19%. Dan lanjut ngegame bentar Mobile Legends. Dan total gue main selama 15 menit, baterai berkurang 6%. Lanjut browsing sampai akhirnya baterai sisa di 8% di jam 10:44 menit. Oke, sebelum gue spill SOT-nya, lanjut gue pengen kasih tahu kalian perbedaan antara China, Global, dan Indonesia ROM dari sisi performance. Jadi gue udah lakuin tawaran chipset kayak biasa ya, dan hasilnya gue bikin cepet aja. Ya, walaupun kerjanya berjam-jam, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalian bantu like video ini ya. Jadi untuk 6 kali tes Antutu, skor rata-rata di ROM China itu dan Global selisih nggak sampai 5.000. Sedangkan ID ROM selisih sekitar 10.000 aja. Yang menurut gua selisih ini bisa diabaikan sih. Untuk penurunan performance, China ROM lebih baik tipis di 0,7%. Sedangkan Global dan ID ROM di 1%. Untuk konsumsi daya lebih besar 1% di China ROM ya, sedangkan suhu lebih adem 0,6 derajat. Terus untuk recording 4K dan streaming YouTube selama 30 menit, konsumsi dayanya sama. Lanjut ke Geekbench yang mirip-mirip juga hasilnya. Untuk Indonesia ROM selisih 50 poin buat single core dan 100-an poin multi core. Nah, buat download ini cukup menarik. Menurut gua yang paling cepet itu adalah China ROM, kedua Indonesia ROM, dan ketiga Global. Jadi di percobaan pertama China ROM ngebut banget ya, tinggalin Indo di posisi kedua dan setelah itu Global. Lanjut di download yang kedua, gua iseng lah jalanin Global dan Indo dulu, baru 5 detik kemudian si China ROM. Dan hasilnya? Walaupun China ROM terakhir, tapi selisihnya nggak beda jauh ya. Dan di tes download terakhir, China ROM kelar duluan lagi. Habis itu Indo dan terakhir Global tertinggal cukup jauh. Nah lanjut buat rendering KineMaster dengan settingan yang sama, kelarnya hampir barengan sih. Dengan suhu 35-36 derajat. Dan konsumsi baterai sama-sama di 2%. Terakhir buat 3D Max mirip-mirip juga dari skor, stabilisasi, dan suhu sampai konsumsi dayanya. Dan kalau dilihat dari hasil-hasil tadi, kelihatan sih perbedaannya. Tapi menurut gue bisa diabaikan nggak sih? Karena selisihnya juga nggak signifikan. Gimana menurut kalian? Oke, dan ini dia SOT-nya yang hasilnya termasuk baik loh, dapat di 7 jam 20 menit. Dan sudah diduga ya, app yang paling banyak dipakai hari ini adalah Google Maps. Dan jujur kenyang banget gue sama macetnya hari ini, sampai 3 jaman lebih total pemakaiannya. Habis itu diikuti sama IG, WhatsApp, dan kamera. Terakhir gue sempat ngecas HP ini pakai chargeran 67 watt dari 8%. Dan 10 menit kemudian udah nambah 30%. Terus setelah setengah jam jadi 81, sampai akhirnya 99% selama 46 menit. Buat harga, gue yakin sih banyak teman-teman yang udah tahu di sini. Dan jujur gue cukup kaget sih. Karena perkiraan gue mungkin di 5 juta kecil atau maksimal 5,5 juta. Tapi pas dikasih tahu 4.799.000 rupiah. Wah, nggak ngotak sih harganya. Dan gue cuma bisa bilang good job pokok. Terus kalau mau beli sekarang, kalian cuma bisa online ya. Bisa di po.co.id atau eksklusif di Tokopedia. Alasannya cukup menarik ya, karena Poco tahu target audiens mereka itu mayoritas adalah anak muda yang gak gaptek dan suka belanja online. Alasan kedua, mereka bilang itu bisa kasih jangkauan yang lebih luas. Maksudnya itu jadi teman-teman yang di daerah bisa punya kesempatan yang sama untuk beli serentak. Ya, walaupun banyak yang komplain juga sih di IG gua, banyak yang nggak kebagian tuh. Parah sih, emang udah kayak kacang goreng. Tapi terakhir gua cek udah tersedia lagi ya, cuman mesti PO dulu, kurang lebih sekitar 7 hari. Untuk harganya masih sama kok, mulai dari 4,799 juta. Terakhir, buat review yang lebih detail tentang apa yang gua suka dan gak suka dari Poco F5, kalian bisa lihat video versus gua sama Xiaomi 12T di sini dan Samsung Galaxy A54 di sini. Kalau ada request yang lainnya, boleh kasih tahu di komen. Makasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.